Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Aokiji yang akan menjadi penghubung antara bajak laut dan marinir di era baru. Dasar pemikiran teori penghubung perdamaian. Teori ini muncul dari posisi unik Aokiji yang pernah menjadi bagian penting dari struktur kekuatan dunia, marinir, dan kini berafiliasi dengan elemen yang dianggap sebagai musuh oleh struktur tersebut, bajak laut. Pengalamannya di kedua sisi konflik memberinya pemahaman yang mendalam tentang motivasi, kekuatan, dan kelemahan kedua belah pihak. Setelah potensi perang besar yang mengubah tatanan dunia secara fundamental, Aokiji mungkin memainkan peran penting dalam menjembatani jurang pemisah antara mantan musuh dan membantu menciptakan era perdamaian dan pemahaman yang lebih baik. Mengapa Aokiji mungkin mengambil peran ini? Perspektif ganda. Pengalamannya sebagai mantan laksamana dan kini sebagai bagian dari dunia bawah memberinya perspektif yang langka dan berharga. Ia dapat memahami logika dan kebutuhan kedua belah pihak. Filosofi, keadilan malas. Pendekatan Aokiji yang tidak ekstrim terhadap keadilan dan kecenderungannya untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dapat membuatnya menjadi mediator yang efektif. Ia mungkin lebih mampu menemukan titik temu daripada individu dengan pandangan yang lebih kaku. Potensi rasa tanggung jawab. Jika Aokiji merasa bahwa tindakan atau ketidakadilan di masa lalu, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah dunia, berkontribusi pada konflik yang berkepanjangan, ia mungkin merasa bertanggung jawab untuk membantu menciptakan masa depan yang lebih baik. Kekuatan dan respek. Meskipun tidak lagi menjadi laksamana, Aokiji tetaplah individu yang sangat kuat dan dihormati, atau ditakuti, oleh kedua belah pihak. Kekuatan dan reputasinya dapat memberinya pengaruh dalam negosiasi dan upaya perdamaian. Keinginan untuk perubahan. Setelah perang besar yang penuh dengan kehancuran dan kehilangan, Aokiji mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dunia yang lebih damai dan stabil. Bagaimana Aokiji mungkin memainkan peran ini? Mediator dalam negosiasi. Aokiji dapat bertindak sebagai perantara dalam negosiasi antara perwakilan dari mantan marinir, atau pemerintahan dunia yang baru, dan tokoh-tokoh penting dari dunia bajak laut. Membangun jembatan pemahaman, ia dapat menggunakan pengalamannya untuk menjelaskan perspektif masing-masing pihak, membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun empati. Menegakkan perjanjian damai. Dengan kekuatannya, Aokiji mungkin berperan dalam memastikan bahwa perjanjian damai dihormati oleh kedua belah pihak dan mencegah terjadinya konflik baru. Membentuk institusi baru. Aokiji mungkin terlibat dalam pembentukan organisasi atau institusi baru yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan pemahaman antara mantan musuh. Memberikan bimbingan, ia mungkin menjadi mentor bagi generasi baru dari kedua belah pihak, mengajarkan mereka tentang pentingnya perdamaian dan kerjasama. Implikasi naratif jika teori ini benar. Akhir cerita yang optimis. Ini akan memberikan akhir yang lebih damai dan konstruktif bagi konflik yang telah berlangsung lama dalam cerita. Peran yang bermakna bagi Aokiji. Aokiji akan mendapatkan peran yang penting dan positif dalam era baru dunia One Piece. Tema perdamaian dan rekonsiliasi. Teori ini akan memperkuat tema perdamaian dan rekonsiliasi setelah konflik besar. Transformasi dunia One Piece. Ini akan menunjukkan perubahan signifikan dalam tatanan dunia dan hubungan antara berbagai kekuatan. Teori tentang Aokiji yang menjadi penghubung antara bajak laut dan marinir di era baru adalah perkembangan karakter yang menarik dan memberikan harapan untuk masa depan dunia One Piece yang lebih baik, di mana pemahaman dan kerjasama menggantikan permusuhan dan konflik. Pengalaman unik Aokiji menjadikannya kandidat yang ideal untuk peran ini.